Pernahkah Anda merasakan sensasi nyaman setelah mandi air hangat di pagi hari, lalu tiba-tiba kepala Anda pusing, pandangan kabur, atau bahkan gelap? Atau mungkin Anda pernah mendengar berita tragis tentang seseorang yang mendadak terkena stroke atau serangan jantung tepat setelah mandi? Ya, Anda tidak salah dengar. Sebuah kebiasaan sepele di kamar mandi yang mungkin sudah puluhan tahun kita lakukan, ternyata bisa menjadi pemicu utama stroke saat tidur atau bahkan serangan jantung yang merenggut nyawa seketika. Ini bukan sekadar mitos atau cerita seram. Bapak dan Ibu, sebagai seorang dokter yang telah berinteraksi dengan ribuan pasien selama 15 tahun terakhir, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana kebiasaan yang dianggap nyaman ini justru menjadi pembunuh dayam-dayum, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Saya akan bongkar tuntas fakta mengejutkan ini di video kali ini, dan percayalah, informasi ini bisa menyelamatkan nyawa Anda atau orang terkasih. Anda tidak akan pernah melihat kamar mandi dengan cara yang sama lagi setelah menonton video ini sampai habis. Jangan sampai ketinggalan. Saya masih ingat jelas kisah Ibu Pertiwi, seorang pasien berusia 64 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat aktif dan mandiri. Suatu pagi, setelah mandi dengan air yang cukup dingin karena merasa gerah, beliau tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke UGD. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gumpalan darah kecil di otak yang hampir memicu stroke. Parenting, kami bisa menanganinya dengan cepat. Setelah sadar, Ibu Pertiwi bercerita bahwa beliau memang selalu mandi air dingin setiap pagi, terutama jika cuaca panas, dan tidak pernah menganggapnya berbahaya. Beliau bahkan tidak punya riwayat tekanan darah tinggi yang signifikan kasus Ibu Pertiwi. Ini adalah salah satu dari banyak bukti nyata bagaimana kebiasaan yang kita anggap remeh, yang sudah mendarah daging, bisa punya dampak luar biasa pada kesehatan kita, entah itu positif atau negatif. Beliau belajar dari pengalaman pahitnya, dan sejak saat itu, Ibu Pertiwi mulai mengubah kebiasaan mandinya secara bertahap, mengikuti saran yang saya berikan. Alhasil, sampai hari ini, beliau tetap sehat dan aktif, bahkan jauh lebih bugar karena kesadarannya akan pentingnya detail-detail kecil dalam rutinitas sehari-hari. Dan saya akan bagikan 8 kebiasaan mandi yang berisiko ini di video kali ini. Halo Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Tips Lansia. Di sini kita akan terus belajar bersama tentang bagaimana menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia senja agar selalu produktif, bugar, dan bahagia. Kita semua setuju bahwa mandi adalah ritual penting untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh, bukan? Apalagi di pagi hari, rasanya segar sekali setelah mandi, siap menghadapi aktivitas. Namun, di balik kenyamanan itu, tahukah Anda ada kebiasaan mandi yang justru bisa menjadi jebakan maut bagi kesehatan kita? Khususnya bagi Bapak dan Ibu yang berusia di atas 60 tahun, risiko ini bahkan bisa berlipat ganda. Ini bukan omong kosong belaka, tetapi fakta medis yang sering terabaikan. Banyak kasus stroke atau serangan jantung, terutama pada lansia, ternyata tidak selalu berasal dari makanan berlemak atau kebiasaan merokok. Seringkali, justru pemicunya adalah hal-hal kecil di kamar mandi yang kita lakukan setiap hari tanpa menyadarinya. Otak kita, jantung kita, dan sistem peredaran darah kita sangat sensitif terhadap perubahan mendadak, terutama perubahan suhu dan posisi tubuh. Saat kita menua, pembuluh darah kita menjadi kurang elastis, dan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak pun menurun. Inilah mengapa kebiasaan mandi yang nyaman ini bisa berujung fatal. Saya telah merangkum 8 kebiasaan mandi pagi yang sering dianggap sepele ini, namun berpotensi mematikan. Dengan memahami dan mengubah kebiasaan ini, Anda tidak hanya melindungi diri dari risiko stroke dan serangan jantung, tetapi juga memastikan Anda bisa terus menikmati hari tua dengan nyaman dan bebas dari rasa khawatir. Persiapkan diri Anda, karena informasi ini akan mengubah cara pandang Anda tentang mandi selamanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan berlangganan ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami untuk hidup sehat di usia emas. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, mandi air panas segera setelah bangun tidur. Bapak dan Ibu, kebiasaan ini sangat umum.
apalagi di pagi hari yang dingin. Rasanya nyaman sekali kan? Namun, perlu Anda ketahui, saat kita baru bangun tidur, tubuh kita berada dalam kondisi tekanan darah yang cenderung rendah. Pembuluh darah kita, terutama pembuluh darah di otak, belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan drastis. Jika kita langsung mengguyur tubuh dengan air panas mendadak, ini akan menyebabkan pembuluh darah di permukaan kulit melebar secara cepat dan tiba-tiba. Ketika pembuluh darah kulit melebar, darah akan banyak terkumpul di sana. Dan akibatnya, aliran darah yang menuju ke otak bisa menurun drastis. Penurunan aliran darah ke otak secara mendadak, inilah yang berisiko menyebabkan pusing, pandangan kabur, atau bahkan pingsan. Bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah kurang elastis, kondisi ini bisa memicu terjadinya stroke iskemik, yaitu stroke yang disebabkan oleh kurangnya pasokan darah ke otak. Inilah mengapa sensasi nyaman dari air panas itu bisa sangat menipu dan berbahaya. Solusi, jangan langsung buru-buru mandi air panas setelah alarm berbunyi. Beri waktu tubuh Anda untuk bangun secara perlahan. Saat Anda terbangun, duduklah dulu di tepi tempat tidur selama 5-10 menit. Lakukan peregangan ringan, dan yang paling penting, minumlah segelas air putih hangat. Biarkan tubuh Anda menyesuaikan diri dengan posisi tegak dan hidrasi yang cukup. Setelah 15-20 menit, barulah Anda bisa mandi. Mulailah dengan air hangat, bukan langsung air panas, dan secara bertahap sesuaikan suhunya jika Anda ingin sedikit lebih hangat. Ini akan memberikan waktu bagi pembuluh darah Anda untuk beradaptasi. 2 titik mandi air dingin secara mendadak. Sebaliknya, ada juga kebiasaan mandi air dingin secara mendadak, terutama saat cuaca panas. Rasanya segar bukan? Tapi, ini juga bisa sangat berbahaya. Saat tubuh kita terpapar air dingin secara tiba-tiba, respons alami tubuh adalah dengan menyempitkan pembuluh darah secara drastis, terutama pembuluh darah di jantung dan otak. Ini adalah mekanisme tubuh untuk menjaga suhu inti agar tetap stabil. Pada lansia, di mana pembuluh darah sudah mulai kaku atau bahkan ada plak di dalamnya. Penyempitan mendadak ini bisa memicu lonjakan tekanan darah yang sangat tinggi. Lonjakan tekanan darah ini bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak, stroke hemoragik, atau bahkan memicu serangan jantung karena beban kerja jantung yang mendadak meningkat drastis. Tidak hanya itu, perubahan suhu yang ekstrem juga bisa menyebabkan detak jantung tidak beraturan dan berisiko pembentukan gumpalan darah. Ingat kasus Ibu Pertiwi tadi? Beliau hampir terkena stroke karena kebiasaan ini. Solusi: hindari mengguyur tubuh dengan air dingin secara tiba-tiba, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes. Mulailah dengan membasahi kaki dan tangan terlebih dahulu. Lalu secara bertahap, basahi bagian tubuh lainnya. Biarkan tubuh Anda beradaptasi dengan suhu air. Jika Anda terbiasa mandi air dingin, pertimbangkan untuk menggunakan air hangat suam-suam kuku terlebih dahulu, lalu turunkan suhunya sedikit demi sedikit. Prioritaskan keselamatan jantung dan otak Anda di atas kesegaran sesaat. Ketiga, mandi terlalu pagi sebelum sarapan. Pagi hari adalah waktu yang rentan bagi tubuh kita. Saat baru bangun, tubuh kita mengeluarkan hormon stres alami seperti kortisol, yang secara otomatis meningkatkan tekanan darah. Ini adalah respons normal tubuh untuk mempersiapkan diri menghadapi hari. Jika Anda langsung mandi dalam kondisi perut kosong dan tekanan darah yang sudah sedikit naik ini, risiko untuk mengalami masalah akan semakin besar. Mandi, terutama dengan air hangat, dapat menyebabkan aliran darah ke kulit meningkat. Sementara aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung justru berkurang. Kombinasi tekanan darah yang naik di pagi hari dan penurunan aliran darah ke otak akibat mandi bisa memicu stroke iskemik atau pingsan mendadak karena otak kekurangan oksigen. Sementara tubuh Anda butuh bahan bakar sebelum memulai aktivitas berat seperti mandi. Solusi: berikan jeda waktu yang cukup setelah bangun tidur sebelum Anda mandi, minimal 45 menit hingga 1 jam. Selama jeda ini, jangan lupa untuk minum segelas air putih untuk menghidrasi tubuh dan mengaktifkan metabolisme. Lebih baik lagi, makanlah sarapan ringan terlebih dahulu. Tidak perlu sarapan berat, cukup buah-buahan, roti gandum, atau semangkuk sereal. Dengan adanya asupan makanan, tubuh Anda akan memiliki energi dan tekanan darah akan lebih stabil, sehingga mengurangi risiko saat mandi. Keempat, lantai licin dan tidak ada pegangan di kamar mandi. Ini mungkin terdengar sepele, tapi kecelakaan di kamar mandi adalah penyebab utama cedera serius pada lansia. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan tubuh kita cenderung menurun, melemah,
dan reaksi kita menjadi lebih lambat. Kamar mandi, dengan permukaannya yang sering licin dan basah, adalah medan berbahaya. Hanya terpeleset sedikit bisa berakibat fatal, mulai dari patah tulang panggul, gegar otak, hingga pendarahan otak yang bisa langsung merenggut nyawa. Saya telah melihat banyak kasus tragis akibat terpeleset di kamar mandi, yang bisa dengan mudah dicegah. Solusi, pastikan lantai kamar mandi Anda tidak licin. Gunakan alas kaki anti-slip saat mandi, atau pasang karpet anti-slip di area basah. Yang paling penting, pasang pegangan tangan handrail yang kokoh di dinding, terutama di dekat toilet, dan di dalam area shower atau bathtub. Ini akan memberikan Anda pegangan yang stabil saat bergerak. Pertimbangkan juga penggunaan kursi mandi jika Anda merasa sulit berdiri lama. Pastikan pencahayaan di kamar mandi cukup terang, agar Anda bisa melihat dengan jelas setiap sudutnya. Investasi kecil ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Kelima, kamar mandi pengap dan tidak ada ventilasi. Banyak dari kita suka mandi air hangat di kamar mandi tertutup, merasa privasi dan hangat. Namun, kebiasaan ini bisa sangat berbahaya. Mandi dengan air hangat di ruangan yang pengap dan tidak memiliki ventilasi yang baik akan menyebabkan peningkatan uap air yang signifikan di udara. Uap ini, seiring dengan penggunaan air, akan secara bertahap menurunkan kadar oksigen di dalam ruangan. Saat kadar oksigen di udara menurun, otak kita akan kekurangan oksigen. Akibatnya, Anda bisa merasa kepala ringan, pandangan kabur, sesak napas, hingga pingsan mendadak. Jika Anda pingsan di kamar mandi yang licin, risiko cedera kepala atau patah tulang sangat tinggi. Apalagi bagi lansia yang mungkin memiliki masalah pernapasan. Kondisi ini bisa memperburuk kondisi kesehatan Anda secara drastis. Udara segar sangat penting untuk memastikan suplai oksigen ke otak tetap optimal. Solusi, pastikan kamar mandi Anda memiliki ventilasi yang baik. Jika ada jendela, bukalah saat Anda mandi. Jika tidak ada jendela, pertimbangkan untuk memasang exhaust fan atau kipas angin. Kamar mandi yang berfungsi dengan baik untuk menarik uap air keluar dan sirkulasi udara tetap terjaga. Batasi waktu mandi Anda, jangan terlalu lama berdiam di kamar mandi yang pengap. Dan yang tidak kalah penting, jika memungkinkan, biarkan pintu kamar mandi sedikit terbuka untuk memastikan aliran udara masuk. Terutama jika Anda tinggal sendiri. 6. Mandi langsung setelah makan. Kita sering merasa kantuk atau ingin menyegarkan diri setelah makan. Dan mandi adalah pilihan yang populer, tapi ini adalah kebiasaan yang harus dihindari, terutama bagi lansia. Setelah kita makan, tubuh kita secara otomatis mengalihkan sebagian besar aliran darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Ini adalah prioritas utama tubuh saat itu. Jika Anda langsung mandi, apalagi dengan air hangat, setelah makan, pembuluh darah di permukaan kulit akan melebar untuk membantu mengatur suhu tubuh. Akibatnya, lebih banyak darah yang akan mengalir ke kulit. Dan ini berarti ada pengurangan aliran darah yang signifikan ke otak dan organ vital lainnya, termasuk sistem pencernaan itu sendiri. Penurunan aliran darah ke otak secara tiba-tiba ini bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis, pusing, mual, hingga pingsan. Selain itu, proses pencernaan juga bisa terganggu, menyebabkan perut kembung atau tidak nyaman. Solusi, berikan jeda waktu yang cukup antara waktu makan dan waktu mandi. Idealnya, tunggulah minimal 30 hingga 45 menit setelah makan sebelum Anda mandi. Ini akan memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk menyelesaikan proses pencernaan awal dan mengembalikan aliran darah ke kondisi yang lebih seimbang. Dengan begitu, otak dan jantung Anda akan mendapatkan pasokan darah yang cukup, dan Anda bisa mandi dengan aman tanpa khawatir akan penurunan tekanan darah mendadak. 7. Berdiri terlalu lama di kamar mandi tanpa penopang. Mandi, terutama dengan shower, seringkali membuat kita berdiri lebih lama. Mungkin Anda menikmati guyuran air, atau butuh waktu lebih lama untuk membersihkan diri. Namun, berdiri terlalu lama di bawah air hangat, terutama bagi lansia, bisa menyebabkan masalah. Air hangat cenderung membuat pembuluh darah melebar, dan gravitasi menyebabkan darah berkumpul lebih banyak di kaki. Ketika darah banyak terkumpul di kaki, jumlah darah yang kembali ke jantung dan dipompa ke otak akan berkurang. Ini bisa menyebabkan tekanan darah turun mendadak, hipotensi ortostatik, yang mengakibatkan pusing, pandangan kabur, atau bahkan pingsan. Berdiri terlalu lama juga bisa meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah di kaki, yang jika terlepas, bisa berjalan ke paru-paru, emboli paru, atau otak stroke. Saya selalu menyarankan pasien saya untuk tidak memaksakan diri berdiri
jika merasa tidak nyaman. Solusi: jika Anda sering mandi lebih dari 5 menit, pertimbangkan untuk menggunakan kursi mandi atau bangku shower yang kokoh. Ini akan memungkinkan Anda untuk duduk saat mandi, mengurangi beban pada kaki, dan memastikan aliran darah tetap optimal ke otak. Jika Anda harus berdiri, lakukan gerakan ringan sesekali untuk membantu sirkulasi darah. Dan selalu pastikan ada pegangan tangan di dekat Anda jika sewaktu-waktu Anda merasa tidak stabil atau pusing. 8 bergerak atau membungkuk secara mendadak. Saat mandi, kamar mandi adalah tempat di mana kita sering melakukan gerakan-gerakan membungkuk atau berputar, misalnya saat mengambil sabun atau sampo di lantai, atau saat menggosok bagian tubuh yang sulit dijangkau. Namun, perubahan posisi tubuh secara mendadak, terutama dari posisi berdiri tegak ke membungkuk atau jongkok dan kembali berdiri, bisa sangat berbahaya bagi lansia. Perubahan posisi yang cepat ini dapat menyebabkan tekanan darah turun mendadak karena otak butuh waktu untuk menyesuaikan aliran darah. Anda bisa merasa pusing hebat, kehilangan keseimbangan, atau bahkan pingsan. Jika ini terjadi saat Anda sedang membungkuk atau di lantai licin, risiko jatuh dan cedera serius, seperti pendarahan otak sanggo tinggi. Tubuh lansia membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan perubahan posisi. Solusi: letakkan semua perlengkapan mandi Anda di tempat yang mudah dijangkau, tanpa perlu membungkuk terlalu dalam atau berputar mendadak. Gunakan rak gantung atau keranjang yang bisa digantung di dinding shower. Jika Anda harus mengambil sesuatu di lantai, lakukan secara perlahan, berpegangan pada pegangan tangan jika ada, atau duduklah sejenak jika Anda menggunakan kursi mandi. Hindari gerakan tiba-tiba atau tergesa-gesa. Ingatlah, kecepatan bukan prioritas utama saat mandi. Keselamatanlah yang utama. Bapak dan Ibu sekalian, 8 kebiasaan mandi yang tampak sederhana ini ternyata menyimpan potensi bahaya yang sangat besar bagi kesehatan kita, terutama di usia senja. Dari air panas yang melebarkan pembuluh darah, air dingin yang menyempitkan, hingga gerakan mendadak dan kondisi kamar mandi yang tidak aman. Semuanya bisa menjadi pemicu stroke, serangan jantung, dan pingsan. Ini bukan sekadar teori, saya telah menyaksikan sendiri dampaknya pada banyak pasien saya. Kamar mandi yang seharusnya menjadi tempat relaksasi dan kebersihan, bisa berubah menjadi area yang penuh risiko jika kita tidak waspada. Banyak kasus stroke dan serangan jantung pada lansia terjadi di rumah. Dan ironisnya, seringkali berawal dari kebiasaan sepele di kamar mandi. Oleh karena itu, mengubah kebiasaan ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda di masa tua. Ingatlah, tubuh kita, terutama di usia lanjut, memerlukan perhatian ekstra. Pembuluh darah kita tidak seelastis dulu, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan mendadak pun menurun. Dengan sedikit perubahan pada rutinitas mandi Anda bisa secara signifikan mengurangi risiko kesehatan yang serius dan memastikan hari tua Anda tetap nyaman, aktif, dan penuh kebahagiaan. Saya berharap informasi ini sangat bermanfaat bagi Anda. Ini adalah ilmu yang harus kita sebarkan, agar lebih banyak lansia yang terlindungi dan sadar akan potensi bahaya di sekitar mereka. Jadi, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda termasuk salah satu yang memiliki kebiasaan-kebiasaan ini? Jangan khawatir, ini adalah kesempatan Anda untuk berubah dan melindungi diri. Mulailah secara bertahap, dan rasakan perbedaannya yang luar biasa. Ajak juga teman-teman lansia, Anda, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi untuk menonton video ini. Bagikan ilmu ini, karena satu kebiasaan kecil yang diubah bisa menyelamatkan satu nyawa. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah jika ada pertanyaan, atau ingin berbagi pengalaman. Dan tentu saja, subscribe ke channel Tips Lansia agar kita bisa terus belajar bersama untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia di masa tua. Sampai jumpa di video berikutnya.